Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 12 Februari 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Sepanya, pasal yang pertama ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara singkat, nats renungan kita hari ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan merupakan hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Hal ini menunjukkan sikap Tuhan atas segala tindakan dosa yang sudah berlangsung selama ini. Sepanya mengungkapkan penghukuman yang dahsyat dari hari Tuhan yang hebat itu di dalam kitabnya, ketika segala sesuatu di dunia ini digoncangkan dengan kemusnahan pada hari Tuhan. Hari Tuhan yang akan terjadi pada akhir zaman menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang mampu meramalkan kapan terjadinya, sehingga banyak orang yang takut dengan hal ini. Apa yang sedang kita lakukan saat menjelang hari Tuhan? Sedang terlalu sibukkah kita dengan urusan dunia? Sibuk dengan toko, bisnis, dan pekerjaan kita demi sesuap nasi? Atau justru hidup kita penuh dengan ketakutan dan kegelisahan menunggu hari Tuhan? Ada dua kesalahan yang sering terjadi menyangkut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau hari Tuhan. Kesalahan yang pertama adalah adanya orang-orang yang berusaha menghitung waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan menafsirkan arti hal-hal yang bersifat simbolis di dalam Alkitab secara harfiah. Padahal Alkitab sudah menegaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba. Tidak bisa kita duga, sehingga menimbulkan rasa takut dan kegelisahan dalam hidup. Kesalahan kedua adalah sikap tidak peduli terhadap masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau menganggap kedatangan Tuhan Yesus itu masih lama, sehingga kita terus disibukkan dengan dunia ini, sembari memikirkan bagaimana memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perikop ini, Nabi Sepanya bernubuat dan menulis untuk memperingatkan bangsa Israel, yaitu Yehuda dan Yerusalem, akan datangnya hukuman Allah yang disebut hari Tuhan yang hebat. Sepanya mengingatkan kepada umat Israel dan juga kepada kita untuk berdiam diri bersama Tuhan. Artinya bertobat, sebab hari Tuhan akan datang. Kedatangan hari Tuhan ini memiliki dua konsekuensi, yaitu siapa yang hidup dekat dengan Tuhan akan selamat, dan yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan binasa.
dalam menantikan hari Tuhan itu, Sepanya mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sepanya menyerukan agar bangsa itu berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan semata-mata mereka menjadi pasif, menunggu, dan tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri berarti berserah diri kepada Tuhan, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya selain karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan hari Tuhan, namun hari itu pasti akan datang. Untuk semua itu, Sepanya berseru, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam diri berarti tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Namun berdiam diri berarti rela menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah dan menghukum orang bersalah, namun percaya juga terhadap belas kasihan Allah. Allah memang membenci dosa, tetapi mengasihi manusia berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Pagi ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami berdiam diri, bertobat, bersedara diri kepada Tuhan, dan tidak membela diri di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.